Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Amin. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya ya. Prakarya SMP MTS kelas 8 semester 1. Untuk semester 1 ini kita akan belajar tentang pengolahan. Jadi kita mulai dari bab 4 tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, silakan kalian absen terlebih dahulu. Anak-anak yang berbahagia, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian, jenis, dan manfaat serealia, umbi, dan kacang-kacangan berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Sebelum memulai materi, ada 3 pertanyaan nih buat kalian. Yang pertama adalah, apa nama tanaman pangan di bawah ini? Coba perhatikan anak-anak, ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar pohon padi. Pohon padi, pernahkah kita makan padi? Tentunya pernah ya, tapi berwujud beras. Beras itu dimasak menjadi nasi. Kita selalu makan nasi ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa nama tanaman pangan di bawah ini? Perhatikan anak-anak ya. Ini adalah pohon apa? Ini adalah pohon kacang. Nomor 3, apa nama tanaman pangan di bawah ini? Ayo anak perhatikan ya, daunnya ini bisa dibuat sayur ya. Kalau dibuat sayur-sayurnya lezat sekali, enak sekali. Ayo anak-anak, ini pohon apa? Ya, ini adalah pohon singkong ya, pohon singkong atau kita kenal pohon ubi kayu. Anak-anak, tanaman pangan yang tadi kita lihat adalah termasuk berbagai jenis tanaman pangan yang ada di Indonesia. Ya, tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang kesemuanya itu bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup kita. Ya. Nah, tanaman pangan itu dibedakan menjadi 3, yaitu tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Anak-anak ada yang tahu apa itu tanaman serealia? Ayo, ada yang tahu? Ya, tanaman serealia adalah tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Ya. Tanaman serealia termasuk tanaman semusim, yaitu tanaman yang 1 kali tanam, 1 kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Serealia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, Ceres. Jadi tahu ya anak-anak ya, serealia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu apa? Ceres. Jenis serealia dan manfaatnya. Anak-anak, ada 4 jenis serealia yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah, perhatikan gambar anak-anak, yang pertama adalah gambar apa nih? Ya, yang pertama adalah beras, kemudian jagung, gandum, dan sorghum. Apa manfaatnya beras? Ada yang tahu? Ya, beras adalah sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Dalam beras banyak mengandung karbohidrat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah jagung. Jagung juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan hewan. Ya, jagung. Hasil pengolahan dari jagung contohnya apa? Bergedel jagung. Ya, betul. Bakwan jagung. Kemudian sambal goreng.
dan bisa juga jadi pakan ternak. Biasanya yang buat pakan ternak apa? Yaitu batang dan daun muda bisa dijadikan pakan ternak. Anak-anak, manfaat gandum. Gandum, orang Indonesia lebih mengenal sebagai bahan roti ya atau bahan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sama seperti dengan nasi. Adapun beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh antara lain, 1, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Kemudian bermanfaat juga untuk menyembuhkan sembelit. Kenapa? Karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. Berikutnya adalah manfaat sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Apa sih manfaatnya sorghum? Manfaat yang pertama adalah daun sorghum. Daun sorghum bisa menjadi sumber pakan ternak. Batang sorghum yang masih muda bisa dibuat sirup. Caranya, kupas kulit batang yang masih muda dan diambil bagian dalamnya. Akar sorghum dibuat jamu untuk memperlancar peredaran darah. Dan biji sorghum bisa dibuat tepung sebagai bahan dasar panganan. Nah, anak-anak ya, ternyata bagus sekali ya manfaat dari serealia ya. Tanaman pangan berikutnya adalah kacang-kacangan. Ada yang tahu apa arti kacang-kacangan? Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kandungan gizi kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Tanaman apa saja yang termasuk dalam jenis kacang-kacangan? Yang pertama adalah kacang tanah, kemudian kacang hijau, dan kedelai. Apa manfaat dari kacang tanah? Manfaat kacang tanah antara lain, ya, peran folat untuk mencegah cacat pada tabung saraf pada bayi baru lahir. Kandungan vitamin E pada kacang tanah baik untuk antioksidan. Kemudian, menyediakan banyak energi yang sangat penting buat kesehatan. Anak-anak, manfaat kacang hijau antara lain 1, ya, kacang hijau banyak mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang sangat berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Kemudian, kacang hijau banyak mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Kemudian, kacang hijau mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan diikuti olahraga yang teratur. Kemudian, kacang hijau dapat menghaluskan kulit. Itu adalah manfaat dari kacang hijau. Nah, apa manfaat dari kedelai? Manfaat kedelai yang pertama adalah bahwa kedelai itu memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan berguna membantu sel tubuh ya sebagai zat pembangun dan baik dikonsumsi untuk vegetarian. Sangat baik untuk susu bayi ya. Kedelai sangat baik untuk susu bayi, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir, dan dapat membuat kulit berkilau, menunda penuaan dini, dan masih banyak lainnya. Tanaman pangan berikutnya adalah umbi. Anak-anak, ada yang tahu apa pengertian umbi? Ya, umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Kandungan umbi apa saja? Umbi mengandung karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi.
jenis-jenis umbi. Antara lain 1. Ubi jalar, 2. Ubi kayu atau kita kenal singkong, yang ketiga talas, dan keempat adalah kentang. Manfaat ubi jalar. Ubi jalar bermanfaat 1. Merawat elastisitas kulit. Kedua, melindungi paru-paru. Ketiga, mencegah serangan jantung. Dan keempat, menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres. Itu adalah manfaat dari ubi jalar. Nah, kemudian manfaat dari ubi kayu apa? 1. Bisa sebagai pengganti makanan pokok. Ya, ubi kayu bisa sebagai pengganti makanan pokok. Yang kedua adalah melancarkan pencernaan. Ketiga, obat luka berana dan terbakar. Berikutnya, sebagai obat panas dalam dan diet rendah kalori. Itu adalah manfaat dari ubi kayu. Apa manfaat talas anak-anak? Talas bermanfaat yaitu antara lain memperlancar kerja pencernaan. Kedua, menjaga kolesterol darah tetap rendah. Ketiga, mencegah resiko gangguan jantung. Dan keempat, menjaga imun tubuh. Itu adalah manfaat talas. Terus, apa itu manfaat kentang? Nah, manfaat kentang yang pertama adalah memelihara kesehatan pencernaan, melawan penyakit, baik untuk perkembangan otak, dan menghilangkan stres pikiran. Itu adalah manfaat dari kentang. Anak-anak, apa kalian sudah memahami materi ini? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat ya dari pertemuan ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan penuh semangat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas topik atau tema yang lebih menarik. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Kalian semua harus sehat ya. Dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.